Halo semua, kita akan membahas materi tentang hak kekayaan intelektual atau HAKI. Apa aja sih yang akan kita bahas dalam HAKI ini? Yang pertama, kita akan membahas apa itu HAKI. Yang kedua, prinsip dari HAKI. Yang ketiga, dasar hukum dari HAKI. Yang keempat, tipe-tipe dari HAKI. Nah, apa sih hak kekayaan intelektual itu? Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Prinsip dari HAKI. Yang pertama adalah prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ini akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip yang akan memberikan perlindungan dalam kepemilikannya. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kebudayaan. Prinsip ini akan meningkatkan taraf kehidupan dan memberikan keuntungan bagi bangsa dan negara. Yang terakhir adalah prinsip sosial, yaitu prinsip yang akan memberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Selanjutnya adalah the basis of HAKI. Undang-undang yang mengatur tentang HAKI yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Lalu, kita masuk ke materi tipe-tipe dari HAKI. Yang pertama, cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak cipta sendiri terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Bentuk dan lama perlindungan hak cipta. Bentuk hak cipta diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi kecuali dengan seizin pemegang hak cipta. Lama perlindungan hak cipta sendiri pada umumnya berlaku selama hidup dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Pendaftaran dan pelanggaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta bisa didaftarkan ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM. Pelanggaran sendiri, pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melakukan perbuatan hukum selama jangka waktu lisensi dan berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Hak yang selanjutnya adalah hak paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya
atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan. Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah insentif serta dapat diterapkan dalam industri. Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Hak paten memiliki dua bagian. Yang pertama adalah hak yang dapat dipatenkan. Hak yang dapat dipatenkan memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah baru, yaitu hak yang belum dipubliskan dalam media manapun. Yang kedua, mengandung langkah inventif. Paten hanya akan diberikan untuk invensi yang tidak dapat diduga atau tidak obvious bagi orang yang memiliki keahlian di bidang terkait. Yang ketiga, dapat diterapkan secara industri. Suatu invensi harus dapat dilaksanakan berulang-ulang dengan tanpa menghasilkan fungsi yang konsisten dan tidak berubah-ubah. Bagian selanjutnya adalah hak yang tidak dapat dipatenkan. Pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Misalnya adalah untuk memakai narkoba. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Selanjutnya berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan. Hak yang selanjutnya adalah merek. Merek sendiri adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sedangkan hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Fungsi merek sendiri ada 3. Yang pertama, tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama dengan badan hukum produksi lain atau badan hukum lainnya. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebutkan mereknya. Yang terakhir adalah sebagai jaminan atas mutu dari barangnya. Merek-merek yang tidak dapat didaftarkan antara lain yang bertentangan dengan peraturan undang-undang, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah menjadi milik umum. Yang terakhir, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Hak selanjutnya adalah hak rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi, bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat. Jangka waktu perlindungan rahasia dagang adalah sampai dengan masa di mana rahasia itu menjadi milik publik. Pelanggaran dalam rahasia dagang. Yang pertama, seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis. Seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak selanjutnya adalah hak desain industri. Desain industri adalah
suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3D atau 2D, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3D atau 2D, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak ini diberikan untuk desain industri yang baru, yaitu tanggal penerimaan desain industri tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Hak selanjutnya adalah hak desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil karyanya untuk selama waktu tertentu telah melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Perlindungan hukum atas desain tata letak sirkuit terpadu bertujuan untuk memajukan sektor industri dan merangsang minat peneliti mendesain untuk lebih kreatif secara ekonomis. Desain mereka dapat memberikan kontribusi bagi penambahan penghasilan desain yang digunakan untuk kepentingan industri. Sanksi yang diberikan untuk masalah desain tata letak sirkuit terpadu berupa pidana dan denda. Selanjutnya adalah hak varietas tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemulia tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberikan persetujuan pada orang lain atau badan hukum lain untuk menggunakan selama jangka waktu tertentu. Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman, jenis atau spesies, bentuk, pertumbuhan daun, bunga, biji, ekspresi karakteristik genotif atau kombinasi genotif yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Varietas tanaman yang dapat diberi perlindungan adalah pertama yaitu baru, belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan kurang dari 1 tahun, unik, sehingga dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain. Yang ketiga adalah seragam, memiliki sifat utama yang seragam. Terakhir adalah stabil, tidak mengalami perubahan ketika ditanam berulang-ulang atau untuk diperbanyak melalui siklus. Demikian materi tentang haki yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Prajita Dwi Ananda dengan nomor NIM 2016-863. Yang kedua ada Bima Pratama dengan nomor NIM 2016-811. Yang ketiga Renaldi Anggada dengan nomor NIM 2017-8146. Yang terakhir, Hadi Hidayatullah dengan nomor NIM 2016-80-137.